Oke, selamat datang di Welcome. Oke, akhirnya kita kembali lagi di Kawan Masyarakat Podcast. Yeay. Sekian lama kita menanti. Saya tidak tahu sekian lamanya berapa lama. 1, 2, 3, pokoknya lama lah. Berpuluh-puluh tahun kita lalui tanpa podcast. Pan, kita saja baru lahir berapa tahun. Bukan begitu juga. Cuk! Ya ampun. Oke lah. Wah, terima kasih. Ada efek yang membantu. Ada. Kini telah tiba. Ya? Kini telah Ya, tiba. kini telah tiba. Akhirnya. Sudah lama dinanti-nanti. Udah lama dinanti-nanti. Ada lagunya, bro. Bagaimana lagunya? Sudah lama dinanti-nanti. Mitsubishi, weh. Kita... Bukan. Bukan Mitsubishi. Apa dah? Bukan. Mastin. Mastin. Bukan begitu Mastin. Cuk. Karimun. Ya ampun. BTW kita tidak disponsori oleh 2 sponsor tadi. 3 ya. Mastin, Karimun, dan Mitsubishi. Tidak apa-apa. Nanti pakai tit. Iya, nanti pakai tit. Gitu. Punya aman. Tenang. Oke, akhirnya sekian lama kita ingin bikin podcast dan baru terwujud sekarang karena mic saya baru muncul, ya. Baru muncul di permukaan dan kami juga tadi setel ya cukup lama ya. Karena begitulah. Dan mic saya akhirnya punya teman. Walaupun berbeda warna. Walaupun berbeda warna, tidak. Tapi kami tetap satu. Ya. Karena kami cinta masyarakat. Karena kami cinta masyarakat. Oh iya, kita belum ada yel-yel. Oh iya, betul. Jadi yel-yelnya apa ini? Kawan masyarakat. Kawan masyarakat. Betul. Pan, itu Ipin ya Pan. Ya ampun. Cuk. Ya ampun. Jadi ya begitulah. Sekian lama bikin podcast. Tapi yel-yel kita tadi bagaimana? Kawan masyarakat, betul. Kawan masyarakat. Kawan masyarakat. Kawan masyarakat. Ya, bagaimana? Kawan kita semua. Itu. Kawan masyarakat, kawan kita Kawan semua. kita semua. Begitu. Jadi kalau ada orang telepon, Telit. halo. Passwordnya. Kawan masyarakat. Kawan kita semua. Gitu. Akhirnya kita punya tagline. Padahal itu belum direncanakan ya. Betul. Tidak ada di skrip ya. Kami ini buat podcast di luar nalar. Iya, betul. Tidak ada kami pikirkan sama sekali. Jadi kami berbicara sesuai opini tanpa perlu ada skrip. Iya. Bahkan episode selanjutnya mungkin yel-yelnya berubah. Bagaimana itu? Anda jangan mengada-ngada, cuk. Ya ampun. Jangan mengada-ngada. Sudahlah. Yang penting intinya karena kita ini kawan masyarakat ya. Lihat Sunda Empire. Sarjana. Sarjana apa? Ekonomi. Sarjana ekonomi. Sunda SE, Sunda SP, Iya. Sunda Empire. Iya, SE. Betul sekali. SE. Ya. Saya setuju. Oke. Jadi kita tidak mau bahas Sunda Empire ya. Jauh sekali kalau kita bahas. Apalagi Lord Rangga Ya, yang baru-baru ketemu sama Om Deddy dan Dustin. Bagi kalian yang tidak tahu Om Rangga atau Lord Rangga, silakan Mas datang mampir ke podcast Om Deddy. Close the door. Ya, Om Deddy, semoga Anda dengar ya, semoga. Tapi intinya kita tidak jauh-jauh dari tidak jauh-jauh lagi. Maksud saya sangat jauh dari Lord Rangga pembahasan kita. Karena kita tidak akan bahas dia, ngapain juga dia bahas. Karena pembahasan tentang dia sudah dibahas oleh Om Deddy. Ya, karena pembahasan dia sudah dibahas oleh Om Deddy dan dia sudah dibuat dikalahkan oleh kata-katanya Dustin. Lihat kemarin Dustin, tidak ada. Dustin itu emang semua dia satu rata, cuk. Gila ini Dustin ini. Kalau bicara sama Dustin ya sudahlah. Siapa tahu Dustin mau join sama kita ya boleh lah. Berbicara soal Dustin. Kenapa berbicara soal Dustin? Kayaknya ada hal yang sesuatu yang saya pikirkan. Anda bikin apa lagi? Jangan macam-macam ya.
Apa itu? Saya memikirkan sesuatu yang mungkin saya tidak pikirkan. Dan saya sudah lupa apa yang saya pikirkan. Itu namanya Anda tidak berencana. Cok, ya ampun. Biar rame. Sudahlah. Intinya kita tidak jauh-jauh. Kita jauh sekali pembahasan kita ya. Iya. Ini topik sudah mau jauh, lama-lama menitnya udah jauh ya. Tidak apa-apa lah ya, lumayan. Supaya kalian mendengar bacotan kita di awal-awal. Baik kalian yang tidak mengerti apa pembahasan kita, baik kalian yang tidak mengerti apa yang kami bicara. Sorry, bahasa Indonesianya agak kurang rapi. Bagi kalian yang tidak mengerti apa yang kami bicarakan, mohon bersabar. Iya. Karena kami masih podcaster yang masih magang. Ya, kami masih baru ya. Jadi belum jadi pegawai tetap. Jangan Anda bully, tolong. Kami juga masih mau belajar, Bro. Iya kan? Namanya baru pertama-pertama, mana ada tahu apa-apa ya kan? Iya. Namanya kita cuma nonton orang, nonton Bang Coki, Bang Tretan di musuh masyarakat ya. Kita punya musuh bubuyutan dan Habib Jafar di tersesat. Oh jangan. Lainnya orang, sorry. Oke. Jadi pembahasan kita kali ini, kita ini tadi jadi ya bahas pembahasan. Kita ini sudah ya jauh lah dari tadi yang dari Sunda Empire itu. Kita akan membahas sedikit dari pengalaman saya ya. Ini yang gue lihat dari masyarakat sih. Pemilu. Bukan pemilu. Jauh sekali. Masyarakat. Ya tapi bukan pemilu yang gue bahas. Bukan. Tapi pilkada. Bukan pilkada. Pilkabe. Anda lama-lama mencalonkan jadi presiden saja. Cuk. Jadi kali ini sebenarnya sering terjadi di masyarakat kita. Yang dimana orang-orang yang cantik itu kayak dianggap lebih tinggi. Gue nggak tahu kenapa, tapi mereka itu karena punya sebuah privilege yang disebut sebagai beauty privilege, itu kayak buat mereka kayak lebih tinggi. Iya, lebih tinggi begitu. Tapi saya tidak setuju, Bro. Nah, itu saya juga sebenarnya tidak setuju, tapi saya tidak setuju dengan statement Anda. Bagaimana? Yang lebih cantik menganggap mereka lebih tinggi. Saya tidak setuju. Karena ada lagu yang bilang, wah, meski ku pendek, tapi nyaman dipeluk. Yang biar pendek, yang penting nyaman, Bro. Iya. Gak perlu cantik. Betul juga sih. Itu betul juga sih sebenarnya. Tapi itu bukan statement saya. Itu yang saya lihat dari masyarakat. Iya. Karena saya lihat sendiri, kenapa ya orang-orang kayak dia udah cantik sekali, udah kaya, udah segala macam. Ya walaupun juga kadang dia tidak cantik-cantik amat, tapi kayak mereka itu kayak gue udah cantik gitu, gue udah punya beauty privilege itu, dan itu kayak awkward sekali, aneh sekali gitu. Orang-orang kayak gitu, aduh, entahlah, tapi pokoknya begitu. Jadi apa sih beauty privilege ini? Yang gue dapatin itu, beauty privilege ini adalah sebuah hak yang didapatkan oleh orang tertentu yang memiliki mereka itu kayak sudah, karena mereka punya ketampanan atau kecantikan, jadi mereka itu kayak gue cantik gitu. Tapi gue rasa ini salah satu diskriminasi, Bro. Kenapa, Bro? Ya karena adanya di beauty privilege ini kayak membatasi orang-orang tertentu yang tanda kutip dapat beauty privilege tersebut walaupun dia tidak beauty, itu jadi karena mereka sudah dapat beauty privilege tersebut dan mereka tanda kutip sudah dapatkan itu, mereka menjauhi dengan yang lain-lain gitu, yang mukanya standar kayak saya standar. Iya, betul sekali. Saya standar sekali muka saya, swear, saya harus akui itu. Dan ya saya tidak wajib lah dapat beauty privilege. Jadi untuk kalian yang belum pernah ketemu Bung J ini, mukanya standar. Makanya di mukanya ada logo SNI. Apa itu? Standar Nasional Indonesia. Ya kita bahas bukan SNI. Kan muka standar. Iya tahu, tapi standar maksudnya biasa-biasa aja gitu. Cok. Ya ampun, ini cuma efek yang bikin lucu.
Aduh. Tapi intinya kayaknya dengan adanya beauty privilege itu terkesan ada diskriminasi gitu. Iya, betul. Iya kan? Dan juga Iya. buat saya ya buat apalah ada beauty privilege itulah. Nggak ada guna. Sebenarnya simple. Ya. Kenapa orang yang merasa dirinya cantik, merasa dirinya hebat, Hmm. mungkin dari lahir, cantik dari lahir, Mhm. kenapa mereka pergaulannya itu kita bisa lihat ya, kebanyakan orang-orang yang cantik-cantik, Hmm. tajir-tajir, pergaulannya dengan orang-orang yang cantik-cantik juga, Hmm. orang-orang yang tajir-tajir juga. Nah itu dia. Betul kan? Tapi tidak semua ya, Nggak semua. Iya. semua tapi ada. Ya ada beberapa. Kenapa? Kenapa seperti itu? Karena Mungkin bisa diilustrasikan seperti ini, bro. Hmm. Kalau kita sudah mandi, Ya. kalau kamu sudah mandi, mau ndak bermain di tempat sampah? Ya tidak sih. Betul? Iya. Nah, kalau kamu kotor, Hmm. bau sampah, mau ndak berteman dengan orang-orang yang sudah bersih? Di kumpulan orang bersih, terus komyu itu kamu. Oh iya. Komyu di antara orang bersih, komyu satu-satunya orang yang kotor. Mm-mm. Apakah tidak merasa minder? Ya kadang merasa minder sih. Iya, jadi ini soal lifestyle. Iya, lifestyle juga ya berpengaruh. Lifestyle-nya sudah terbiasa dengan orang-orang seperti itu dan menganggap kalau dia harus bergaul dengan orang seperti itu, bro. Jadi orang yang tidak seperti itu dia sebenarnya tidak biasa terkadang, tapi banyak juga orang yang cenderung sombong ya. Iya, betul sekali. Tapi yang gue Apa sih yang saya bicarakan? tidak sih, betul juga sih statement Anda. Tapi kadang yang saya lihat beberapa orang tertentu kadang dia sudah di atas nih. Sudah di atas. Ini dia lupa daratannya gitu. Padahal dia dulu, aduh, gimana ya jelaskannya? Ya adalah orang begitu. Kenalan saya punya kenalan, ada yang begitu. Namanya? Dia dulu jelek banget, cuy. Sebut nama, bro. Hah? Sebut nama. Gimana? Sebut nama. Jangan Anda memancing saya ke dalam. Untuk kalian yang nonton, yang dengar ini, kalau kalian merasa ini Anda, hubungi nomor di bawah ini. Tidak ada, Evan. Saya tidak kasih nomor. Cuk. Ya ampun. Tapi intinya, gue punya teman yang kayak gitu. Dulu dia jelek banget. Dia teman tetangga. Ya di sekitar sini lah. Sekitaran sini. Dan dulu dia jelek banget, bro. Swear. Jelek banget. Gak tahu berapa tahun menjelang 3-4 tahun. Itu kan kita kan sudah beda rumah ya. Gue tinggal di sini Laswani. Waduh, ketahuan kan rumah gue. Jadi Laswani itu adalah satu kota. Bukan satu kota. Oh, satu desa lah. Tidak. Itu satu kelurahan. Udahlah, Anda tidak perlu cari rumah saya. Anda sudah tahu pokoknya. Kalau lihat saya tiap hari dulu di muka, ya itu. Tapi intinya begini. Gue punya satu tetangga dulu. Dia itu jelek banget kalau mau dibilang. Terus 4 tahun kemudian saya ketemu dia di mana ya? Di kafe lah begitu. Wih, cantik bro. Swear. Cantik tapi sombong bro. Sudah ada pacarnya atau belum ya? Emang lu mau ngapain? Hah? Lu mau ngapain dia? Tidak, cuma mau tanya. Cuma mau tanya? Iya. Ya, gue saja udah lupa namanya. Saya sudah lupa namanya. Tapi intinya adalah teman, ya pokoknya teman di sekitar sini lah. Dia juga lagian gak dengar karena ya kita sudah unfriend di Facebook, kita sudah tidak kontak di WhatsApp, jadi gak ada guna lah. Sudah kan? Tapi dia akhirnya udah cantik gitu. Cantik banget. Tapi dia lupa gue bro. Wah. Itu gue bilang tadi. Mungkin karena mukamu standar terus bro. Ya mungkin itu dia. Standar, lama-lama di bawah standar. Oh tidak. Tidak juga. Saya kan bukan standar motor cuk. Bukan begitu ceritanya. Nah, sudahlah. Ini efek ini mengganggu. Tapi intinya kadang orang kalau sudah dapat beauty privilege tersebut mereka sudah lupa daratan gitu.
Iya betul. Dan apa ya? Tolonglah lu ingat juga sih dulunya lu bagaimana gitu. Tapi kalau dia cantik dari lahir, Kalau dia cantik dari lahir, terus dia udah dapat beauty privilege, terus dia diskriminasi sama aja, Bro. Kita Bro, ente makan nasi tidak? tidak selagi diet. Aduh, susah. Intinya begini. Tunggu dulu. Intinya begini, Tapi saya makan kalau pagi. Pan, itu namanya makan nasi sama saja. Cuk, Nasi goreng. nasi goreng sama itu nasi. Ya ampun, susah juga ini. Tapi intinya begini, intinya lu makan nasi kan, saya makan nasi. Iya. Kita itu sama, gak ada yang beda. Bagaimana yang orang barat? Ini kan luar konteks orang barat. Kita di konteks yang kita ambil ini adalah konteks orang Indo. Yang di Indo. Ya kalau lu cantik ya cantik aja. Kalau lu jelek ya lu kasihan gitu. Gak bercanda ya. Nggak, gini. Intinya kita sama-sama makan nasi. Jadi menurut saya dengan adanya hak beauty privilege ini itu kayak mengganggu gitu. Akhirnya orang bersosialisasi, berteman sama orang-orang tertentu itu kayak terbatas. Dan gue harus patahkan statement kalau beauty privilege itu dibutuhkan. Sebenarnya tidak perlu. Nah, tidak perlu. Buat apa? Ada beauty privilege juga cuma mengganggu sosialisasi kita, bro. oh tidak bro. Bagaimana? Semua hal ada yang bilang seperti ini. Bagaimana? Semua ada waktunya. Semua adalah apa? Ada waktunya. Ada waktunya. Terus kita harus pintar menempatkan diri. Kita punya hak banyak. Kita punya hak untuk mencintai, dicintai, bahkan kita punya hak beauty privilege. Nah, kita punya hak. Oke. Tapi pertanyaannya, apa kita menggunakan hak itu di tempatnya atau tidak? Iya juga sih. Iya. Nah itu beauty apa? Beauty privilege. Nah itu bisa saja digunakan kalau kita misalnya mau ikut ajang pencarian bakat, Miss Universe, dan lain-lain. Di sana dibutuhkan kepercayaan diri. Kepercayaan diri ya tentu harus punya itu, tapi bukan berarti kita mendiskriminasikan. Nah itu lagi. Jadi percaya diri itu jangan lu udah over pede, akhirnya lupa di bawah begitu. Iya. Dan yang pasti harus sesuai tempatnya, bro. Jangan menggunakan semua hak di semua tempat yang sama. Iya betul. Dan ya itu sih menurut saya ya beauty privilege itu sebenarnya didapatkan bukan cuma karena saat lu bukan saat lu punya muka cantik, lu punya duit banyak, ya kan? Ya karena begini bro, kenapa gue bilang duit banyak? Cantik itu butuh duit. Ini yang gue lihat. Duit. Yang saya lihat dari mata kepala saya. Cantik itu butuh duit. Cewek-cewek itu cantik cuma karena duit. Karena duit itu membutakan semua, men. Bro, kalau tidak duit, iya. Bukan hanya cantik sih yang butuh duit. Tapi hidup juga butuh duit. Iya, tapi oke. Iya, itu saya setuju. Saya juga setuju itu butuh. Saya tahu duit itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan, tapi ini konteksnya adalah orang yang berduit banyak. Kadang kayak ente. Saya tidak punya duit saya tidak ada, tabungan saya lagi kosong bos, gitu loh. Jadi Anda jangan pancing-pancing, tersesat. Tagline orang, sorry. Tapi intinya kadang orang saat sudah punya duit banyak begitu, ini konteksnya duit banyak ya. Duit banyak, orang itu kayak akhirnya lupa sama diri mereka gitu. Akhirnya apa? Akhirnya pada saat sudah dibodoh-bodohi dan lain-lain, mereka akan kembali juga toh ke bawah. Nah, jadi konteks beauty privilege ini sebenarnya bukan cuma didapatkan dari muka cantik, duit banyak, bukan. Suara lu bagus. Iya.
Itu salah satu beauty privilege loh. Dan itu salah satu beauty privilege di talenta ya. Talenta. Iya. Apalagi jago main musik. Jago main musik itu salah satu salah satu beauty privilege. Iya, lu main piano bagus, itu kedengarannya merdu bro. Dan itu cantik menurut saya. Mungkin Iya. menurut Anda apa beauty privilege itu? Tergantung. Yang di luar dari Kalau- tadi itu. Kalau yang main piano laki-laki ya ganteng. Iya, kalau yang main piano laki-laki ganteng dong. Pasti. Kalau yang perempuan berarti cantik. Iya, perempuan pasti cantik. Sebenarnya banyak sih beauty privilege itu. Sebenarnya orang yang, dan ini satu statement ya. Satu statement yang saya sering dengar bahwa orang berkulit terang itu orang berkulit terang itu lebih cantik gitu. Wow. Itu bagaimana itu? Oh. Orang-orang kadang beranggapan kalau gue mau cantik, gue harus punya kulit terang. Mana ya jelaskannya? Ya, jadi sedang terjadi sebuah sholat, jadi kita menunggu sebentar. Iya, jadi tadi terjadi jeda sebentar karena kita harus menghormati saudara-saudara kita yang muslim ya. Ini sholat apa ya? Sholat ya, pokoknya mereka tadi ada sholat, jadi kita harus menghargai, betul, karena kita adalah kawan masyarakat begitu. Jadi oke, kita lanjut. Tadi kita bahas tentang kulit terang lebih cantik daripada kulit gelap. Menurut gue cantik itu bukan cuma dilihat di kulit bro. Iya dong, cantik itu bukan cuma dilihat dari warna kulit. Bukan. Orang hitam pun ada yang cantik bro. Gue harus akui. Karena salah satu orang yang gue idolkan di dunia rap, mungkin lu nggak tahu karena lu nggak pernah dengar lagu rap setahu Iya, saya. saya jarang. Ya jarang. Ada satu sosok Yang banget, swear. Pan, jangan pancing-pancing ke Yonglex, ntar dia ciduk kita, habis kita. Bro, saya tidak mau ada masalah sama dia. Intinya bukan Yonglex ya. Saya tidak ada masalah dengan Yonglex. Nggak, bukan Yonglex. Tapi ada satunya namanya Mulato begitulah buat namanya. Dia itu cewek hitam tapi cantik bro. Swear. Cantik. Dan juga ya itu lagi tadi gue bilang. Cantik itu bukan cuma dari muka. Tapi dari hati. Kalau hati lu tidak cantik tapi muka lu cantik. Ya elah. Buat apa coba lu dapat beauty privilege itu? Nggak ada guna. Jadi intinya lu mau jadi ini buat kalian ya. Ini buat kalian yang masih merasa minder, masih merasa insecure dengan kulit kalian yang gelap. Ini gue kasih tahu statement ini serius sekali. Gue ada di sini akan membela hak-hak kalian, orang-orang yang masih merasa minder, masih merasa insecure dengan diri kalian. Gue kasih tahu lu semua yang dengar pada sore hari ini ya, saat ini sore, mungkin diupload entahlah kapan. Lu semua cantik bro, lu semua cantik dan lu gak perlu minder. Karena cantik bukan dari muka, tapi dari hati. Tapi kalau lu dapatkan cantik di muka, cantik di hati, weh, Marco top mantap. Itu yang saya cari-cari, ya kan? Tapi sayangnya saya selama cari-cari cewek ya, dua hal ini tidak bisa menyatu. Sekalinya dapat, pasti sudah orang punya. Waduh, lambat. Saya itu istilahnya saya kalah start. Orang lain sudah dapat ya, gue baru belakangan. Kayaknya gue dapat sisa deh. Nggak bercanda. Tapi kita sudah beralih ke segmen terakhir. Mungkin ada yang bisa disimpulkan dari Bro Evan karena dari tadi diam-diam baik. Rupanya angin mulai membuatku terbawa ke alam mimpi. Namun kembali lagi. Ke Lab lab kimia. Lab kimia.
Ini bukan percobaan, Evan. Ini kan kita sedang melakukan ya itulah pokoknya bodo amat. Cuk. Jadi Oke, itu. jadi sebagai kesimpulan untuk kalian semua yang mendengarkan ini, Mhm. buat kalian yang merasa minder, merasa kalau kalian rendah, Iya. dan kalian yang merasa tinggi, kalian yang merasa Mhm. kalian punya segalanya, kalian Iya. itu cantik dan keren, tak ada yang bisa menyaingi kalian. Mungkin kita berdua di sini hanya bisa memberikan satu pelajaran Iya. yang kita ambil dari pengalaman kita ya. Dan juga kita di sini memberikan Iya. support buat Anda. Seperti tadi yang gue bilang, kita memberikan support. Karena Anda semua itu cantik, Anda semua itu tampan. Saya lupa sebutkan tadi, tampan. Iya, tidak ada yang jelek Oke. di dalam dunia ini. Tidak ada. Nggak ada. Semua itu relatif. Jadi bisa Iya. saja satu orang merasa kalau dia cantik, biasa saja, itu relatif. Tapi kalau satu orang melihat kamu jelek, bukan jelek, biasa saja, belum tentu semua orang melihat kamu seperti itu. Jadi itu Iya. relatif. Cantik dan ganteng Iya. itu relatif setiap orang. Jadi jangan hanya karena satu orang bilang kamu biasa saja, terus kamu sudah rendah, kamu sudah merasa diri paling rendah, paling hina. Iya, padahal mungkin dia itu punya Iya. kelebihan gitu. Kelebihannya adalah gali kubur. Cuas. Nggak bercanda. Maksudnya kelebihannya itu mungkin kayak nyanyi atau main musik Iya. ya. Itu sudah salah satu kelebihan. Jadi nggak perlu minder Dan lah. untuk kalian yang sering mendiskriminasi orang, kalian harus tahu kalau dunia itu berputar. Jadi Oke. ini kata-kata yang sudah basi, mungkin kita sudah Iya sering sih. dengar. Sering dengar. Tapi betul, kita tidak akan pernah tahu kapan kita membutuhkan orang lain, betul. Betul. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita itu berada di posisi bawah, Ya, betul sekali. betul kan? Jadi Betul. jangan pernah diskriminasi orang, karena setiap orang itu punya waktu yang waktu yang berbeda. Jadi misalnya, hari ini saya sukses, artinya saya mendiskriminasi orang-orang yang belum sukses. Jangan, karena Iya, betul. waktunya berbeda. Waktu Bisa saja berbeda, suatu iya. saat mereka yang naik, kita yang turun. Nah, Dan itu. saat kita turun terus kita didiskriminasi, mau ndak? Ya, tentu nggak mau. Jadi kalau kalian nggak Iya. mau, jangan lakukan itu. Nah, itu dia. Dan ini buat kalian-kalian yang masih suka mendiskriminasi ya. Saya gunakan nada ini sengaja. Buat kalian yang masih mendiskriminasi, Anda boleh senang hari ini. Tapi di neraka Anda terbakar, rumah Anda terbakar. Begitu. Buat Anda ya, tidak berguna harta, mendingan cari upah di surga. Amin. Saudara. Weh, ini kenapa mic masuk kayak di gereja? Salah. Oke, mungkin Ya, itu saja materi mungkin kita kita untuk sudah awal sampai ini. di penghujung acara. Iya, Penghujung podcast ini. betul Kalau Anda sekali. tidak mengerti apa yang kami bicarakan, mohon maaf. Ya, boleh dikomentar Ya, di YouTube. komentar. Kalau di Anchor tidak bisa Oh, dikomen. tidak bisa ya. Atau Iya, di cuma Instagram bisa kami. didengar. Atau di Instagram kami. Kami juga punya Oh TikTok, iya, punya TikTok. tapi itu cuma video potongan. Tidak ada fullnya. Anda jangan cari di TikTok karena mau menghemat paket ya. Kalau di TikTok Allah. Anda cari botak TikTok. Iya, kalau di TikTok Anda cari botak TikTok atau tidak itu yang pirang siapa ya? namanya? Wah, murah Lupa banget. pokoknya. Wah, itu. Siapa namanya? Itulah. Nah, itulah jangan disebutkan ya. Karena bukan brand kita. Ya, pokoknya itu saja ya. Jangan lupa Like, subscribe. like, subscribe dan komen di YouTube. Dan juga di follow di TikTok, Instagram, dan apa ya satu ya? Oh, Twitter belum bikin, sorry. Saya rencana mau pegang Twitter tapi ya sudahlah nanti lah. Jadi dengan berakhirnya podcast ini, kami berdua di sini mengucapkan terima kasih telah mendengarkan kami. Ya, terima Semoga kasih. kalian tetap sehat, Semoga tetap terhindar sehat. dari
COVID Sweet 17. Bukan COVID Sweet 17, Evan. Astaga, capek juga pakai ini nada-nada. Ini COVID-19, Tetap protokol kesehatan 3M. Jaga protokol kesehatan, pakai 3M masker. apa? Menjaga jarak. 3M. Oh, apa Sana. dulu? Mencuci. Makan, Bukan. minum, membobok. Saya nggak tahu urutannya, tapi yang jelas intinya Iya. menjaga jarak, Menjaga jarak, mencuci tangan, dan mencuci memakai tangan, dan memakai masker. memakai masker ya. Jangan pakai dengar ya. Jangan pakai BH maskernya ya. Jangan Jangan, pakai please. masker wajah. Jangan pakai masker wajah. Emangnya Anda mau perawatan? Cuk. Oke lah, sudah sekian podcast kami. Saya Dan Geologi saya Evantologi. pamit undur diri. Evantologi. Sudahlah. See you guys in the next episode. Bye bye. We want more. Bukan.